Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa kembali bersama pembelajaran matematika asyik di masa pandemi COVID-19 bersama saya Ahmad Syafi'i. Mari kita belajar berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Sebelum memulai, tidak ada salahnya mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan agamanya masing-masing. Dan untuk yang muslim, mari kita doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semua. Baiklah anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat, bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menentukan hasil operasi bilangan berpangkat bilangan bulat, yang kedua menyederhanakan bentuk bilangan berpangkat bilangan bulat, dan yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan berpangkat bilangan bulat. Bilangan berpangkat bilangan bulat oleh Ahmad Syafi'i. Sebelum kita membahas masalah bilangan berpangkat, tentunya harus diketahui dulu notasi bilangan berpangkat bilangan bulat itu seperti apa. Nah, bilangan berpangkat bilangan bulat itu dinotasikan sebagai bentuk A pangkat N, dengan A disebut bilangan pokok atau basis dan N bilangan pangkat. Mengingat bilangan pangkat N merupakan bilangan bulat, di mana bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif, maka bentuk bilangan pangkat yang dibahas itu meliputi A pangkat N dengan N-nya positif, A pangkat 0, dan A pangkat negatif N. Baik, kita bahas dulu bilangan berpangkat bilangan bulat positif. Bilangan berpangkat bilangan bulat positif itu dinotasikan, tadi sudah disinggung, yaitu oleh A pangkat N, yang artinya itu adalah perkalian A sebanyak N, atau ditulisnya A kali A kali A kali A dan seterusnya, kalikan A sebanyak N, dengan catatan bahwa N-nya merupakan bilangan bulat positif. Contohnya 3 pangkat 2 itu artinya adalah perkalian 3 sebanyak 2 kali. Ya, ditulisnya 3 kali 3. 2 pangkat 3 itu adalah perkalian 2 sebanyak 3 kali. Ditulisnya 2 kali 2 kali 2. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat bilangan bulat positif itu ada beberapa hal yang harus dipahami, karena memang inti dari pertemuan kali ini kita membahas mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat bilangan bulat positif. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, ya, dari bilangan berpangkat tersebut, jika bilangan pokoknya sama atau basisnya sama, maka sifat bilangan berpangkat itu terdiri dari A pangkat M kali A pangkat N. Ini dapat disederhanakan menjadi A pangkat M tambah N, di mana basisnya atau bilangan pokoknya sama-sama A. Yang B, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka dapat disederhanakan menjadi A pangkat M dikurangi N. Kemudian yang berikutnya, yang C, A pangkat N dipangkatkan lagi N, maka bentuk penyederhanaan menjadi A pangkat M kali N. Ini sifat-sifat jika bilangan pokoknya sama. Yang kedua, juga bilangan berpangkat dengan bilangan pangkatnya sama.
Ya, di sini ada dua sifat yang diperkenalkan, A pangkat N kali B pangkat N. Pangkatnya sama-sama N tetapi basisnya berbeda. Ini dapat disederhanakan menjadi A kali B dipangkatkan N. Kemudian yang kedua, yang B-nya, A pangkat N dibagi B pangkat N. Ini dapat disederhanakan menjadi A dibagi B dipangkatkan N. Lalu dapatkah kita membuktikannya sehingga sifat tadi menjadi sebuah persamaan yang benar? Nah, berikut kita coba bahas. Untuk sifat yang pertama, sifat perkalian bilangan pangkat dengan bilangan pokoknya sama. A pangkat M kali A pangkat N. Berdasarkan definisi bahwa A pangkat M itu merupakan perkalian dari A sebanyak M dan A pangkat N ini merupakan perkalian A sebanyak N. Ya, sehingga penguraiannya seperti ini. Nah, berikutnya, karena masing-masing merupakan bentuk perkalian, kalau kita akan menghilangkan tanda kurung, maka menjadi A kali A kali A kali A kali A kali A, dan seterusnya, ini sebanyak M tambah N. Sehingga bentuk perkalian A sebanyak M tambah N, kalau kita ubah menjadi bentuk bilangan pangkat dengan bilangan pokok A, menjadinya A pangkat M tambah N. Sehingga sifat dari A pangkat M kali A pangkat N ini sama dengan A pangkat M ditambah N. Lalu bagaimana untuk sifat yang kedua? Ya, kalau kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, tentunya sifat pembagian ini dapat dituliskan dalam bentuk lain, yaitu A pangkat M per A pangkat N. Sama dengan A pangkat M itu adalah perkalian A sebanyak M, kemudian A pangkat N ini adalah perkalian A sebanyak N. Ini tentunya akan menjadi perkalian A sebanyak M dikurangi N. Ya, kenapa demikian? Karena di sini merupakan bentuk pembagian, sehingga kalau kita uraikan, ini bagian pembilang dengan penyebut akan saling membagi habis, sehingga diperolehlah seperti ini. Nah, kalau kita tarik ke dalam bentuk bilangan berpangkat, ya, perkalian A sebanyak M dikurangi N, ini akan menjadi A pangkat M dikurangi N. Sehingga jelas bahwa sifat A pangkat M dibagi A pangkat N ini setara atau senilai dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, untuk selanjutnya ada 3 buah sifat yang belum kita buktikan. Silahkan kalian coba sendiri, ya, hasil pemikiran sendiri maupun menggunakan referensi dari yang lain. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Mari kita coba bahas. Sifat-sifat bilangan pangkat bulat positif tadi yang 5 yang sudah kita kemukakan di awal, di mana terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah bilangan pangkat dengan bilangan pokoknya sama, kemudian bilangan pangkat dengan pangkatnya yang sama. Ya, contoh sederhananya sebagai berikut. Yang pertama, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Ini memiliki bilangan pokok sama-sama 2, ya, sehingga menjadi 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Atau hasilnya adalah 32. Dari mana 32? 32 ini diperoleh dari perkalian 2 sebanyak 5 kali. Untuk berikutnya, misalkan saja 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Ini sama dengan 3 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 2, hasilnya sama dengan 9. Kemudian 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah, berdasarkan sifat tadi, ini dapat kita tentukan menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 6
Kalau ditanyakan hasilnya, itu sama dengan 64. Berikutnya, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Di sini perkalian bilangan pangkat dengan pangkatnya sama-sama 2. Dapat kita sederhanakan dengan cara kita mengalihkan bilangan pokoknya. Yaitu 2 kali 3 dipangkatkan 2 sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Kemudian yang terakhir, 6 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Ini pangkatnya sama-sama 3, bilangan pokoknya berbeda. Sehingga menjadi 3 bagi 3 dipangkatkan 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Trik penyederhanaan bilangan pangkat bulat positif. Nah, ini yang sering kali muncul di dalam proses penyelesaian soal-soal bilangan pangkat bulat positif. Yang pertama, ya perhatikan bilangan pokok atau basis atau pangkatnya. Ya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa saja bilangan pokoknya sama. Yang kedua, bilangan pangkatnya bisa sama. Dan kemudian yang ketiga, ya, keduanya tidak sama. Nah, seandainya bilangan pokok ataupun pangkatnya dia sama, maka pilih bilangan baik basis ataupun pangkat yang bisa diubah ke dalam bentuk lain. Bentuk lainnya bagaimana? Ketika bilangan pokok yang berbeda yang akan kita ubah, maka bilangan pokok ini diubah ke dalam bentuk bilangan pangkat. Sedangkan kalau bilangan pangkat ini dapat diubah ke dalam bentuk perkalian. Lalu gunakan sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi ya. Baik, di sini akan diberikan beberapa contoh ya. Sederhanakan bilangan pangkat berikut. Yang pertama 4 pangkat 6 kali 4 pangkat 3. Nah, di sini kita cek ternyata bilangan pokoknya sama. Yang kedua, 5 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Ini yang sama adalah pangkatnya. Kemudian yang ketiga, 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 6. Bilangan pokok maupun pangkat tidak ada yang sama. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Baik, kita bahas. Yang pertama dulu, sederhanakan bilangan pangkat berikut. 4 pangkat 6 kali 4 Baik, bentuk 4 pangkat 6 kali 4 pangkat 3 ini memiliki bilangan pokok yang sama. Maka langsung kita gunakan sifat ya, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Sehingga hasilnya prosesnya seperti ini. 4 pangkat 6 kali 4 pangkat 3 ini akan sama dengan 4 pangkat 6 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 9. Lalu bentuk yang kedua, sederhanakan bilangan pangkat berikut. Bilangan pangkat 5 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Di mana ini nanti ya, bentuk 5 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 ini memiliki bilangan pangkat yang sama. Karena pangkatnya yang sama, maka kita gunakan sifat yang berikut. A pangkat N kali B pangkat N itu sama dengan A kali B pangkat N. Sehingga diperoleh 5 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 sama dengan 5 kali 3 dipangkatkan 3 sama dengan 15 pangkat 3. Yang ketiga, sederhanakan bilangan pangkat berikut. 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 6. Di mana bentuk 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 6 memiliki bilangan pokok dan pangkat yang berbeda. Nah, ketika berbeda, maka harus ada yang kita ubah. Salah satunya itu dapat kita ubah bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokok yang kita ubah, maka bilangan pokok ini ya tentunya harus kita pilih yang tentunya dapat kita ubah menjadi bentuk pangkat. Di sini dipilih yang 4 ya. Karena 4 dapat diubah ke dalam bentuk 2 pangkat 2.
Ya, sehingga bentuk 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 6, karena bilangan pokok 4 ini diubah ke dalam bentuk 2 pangkat 2, sehingga menjadi 2 pangkat 2 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 6. Nah, sama dengan 2 pangkat 6. 6 ini diperoleh dari 2 pangkat 3. 2 kali 3, mohon maaf. Lalu berikutnya, karena bentuk terakhir ini memiliki bilangan pokok sama, pokoknya sama, ya, fokusnya kepada bilangan pokoknya sama, sehingga kita bisa menggunakan bentuk A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Atau ya, kebetulan pangkat yang dihasilkan di akhir ini juga memiliki pangkat yang sama, ya, sehingga kita juga bisa menggunakan bentuk A pangkat N kali B pangkat N sama dengan A kali B pangkat N. Kalau kita gunakan sifat dengan fokus kepada bilangan pokok sama, maka kita peroleh bahwa 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 6 ini akan sama dengan 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 6. Karena kita berpatokan kepada bilangan pokok sama, ya, maka menghasilkan 2 pangkat 6 ditambah 6 sama dengan 2 pangkat 12. Atau kalau kita patokannya kepada bilangan pangkat yang sama, maka akan kita peroleh ya bentuknya 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 6. Karena kita berpatokan kepada bilangan pangkat yang sama, maka bilangan pokoknya berdasarkan sifat ini, ya, kita kalikan 2 kali 2 dipangkatkan 6 sama dengan 4 pangkat 6. Meskipun hasilnya berbeda, bentuknya berbeda, namun ketika kita tentukan hasilnya, ini sudah pasti sama. Ya. Kalau tidak percaya, silahkan bisa dibuktikan, dihitung masing-masing. Ada tantangan untuk kalian ya terkait dengan penggunaan sifat-sifat bilangan berpangkat yang tentunya mudah-mudahan penjelasan tadi bisa diterima dan dipahami oleh kalian. Apa tantangannya? Yang pertama, analisis kesalahan. Ya, jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam menyederhanakan hasil perkalian bentuk bilangan berikut. Yang pertama, 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 4 ini sama dengan 3 kali 3 dipangkatkan 6 ditambah 4 sama dengan 9 pangkat 10. Apakah bentuk pernyataan ini merupakan bentuk pernyataan yang salah atau benar? Ya. Kemudian yang kedua, yang B, dalam kurung T pangkat negatif 3 dipangkatkan 6 sama dengan negatif 3 ditambah 6 sama dengan T pangkat 3. Nah, ya, apakah menurut kalian pernyataan yang kedua ini juga termasuk pernyataan yang benar atau salah? Ya, kalau memang ada kesalahan, tunjukkan letak kesalahannya di mana dan bagaimana seharusnya atau bagaimana pernyataan yang benarnya. Kemudian yang kedua, nah ini untuk berlatih berpikir ya kritis kalian. Nyatakan hasil kali perpangkatan berikut dalam bentuk pangkat yang lebih sederhana. Jelaskan, gunakan cara yang lebih mudah. Tadi di bagian akhir ini sudah kita bahas ya. Ya, karena di sini kalian cukup cek lihat bilangan pokoknya apakah sama atau pangkat yang sama atau berbeda. Ya, tinggal kalian buka kembali ya, kalau memang masih belum dipahami di slide sebelumnya. Nah, dari kedua ini kalian tuliskan jawabannya dan silakan kirimkan melalui Google Classroom kelas masing-masing ya. Ya, sebetulnya soal-soal ini sudah ada di buku siswa, di buku paket kalian. Jadi tinggal dicek di halamannya, silakan dicek halaman berapa. Banyak soal-soal tantangan di sana. Baiklah, sebelum diakhiri, mari kita refleksi bersama-sama. Ya, apa yang sudah dipelajari saat ini? Lalu yang kedua, apakah sudah memahami materi yang disampaikan? Jika memang belum, silakan diulang slide-nya. Jika masih ada pertanyaan, silakan tanyakan secara langsung di Google Classroom via komentar.
Yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika belum memahami materi tersebut? Tentunya ketika kalian sudah bisa memahami diri sendiri, kemudian ada ketidakpahaman terhadap diri, langkah apa sih yang harus dilakukan? Ya, kalau percaya kalian punya rencana yang lebih hebat. Baik, demikian pertemuan kali ini. Meskipun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.